pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Solviana Sose. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membahas mengenai penyakit dislipidemia. Jadi secara umum, mungkin yang gambaran awal dislipidemia adalah suatu kondisi gangguan metabolisme lemak di dalam tubuh. Jadi kita akan membahas apa itu dislipidemia secara lengkap, bagaimana gejalanya, kemudian bagaimana pencegahan dan penata laksanaan yang akan kita bahas lebih mendalam dengan narasumber kita yaitu Mbak Angelika. Baik, terima kasih Mbak Elvi. Jadi Mbak Angelika, apa itu dislipidemia? Seperti yang Mbak Elvi sampaikan tadi, dislipidemia adalah gangguan sindrom metabolik yang dimana abnormalitas dari lipid plasma atau kadar lemak darah yang dimana gangguan ini dapat menyebabkan terjadinya faktor gangguan penyakit pembuluh darah atau kalau yang biasa kita kenal itu disebut dengan jantung koroner atau stroke. Oke, berarti dislipidemia itu bisa nanti jadi efek di pembuluh darah ya Mbak? Iya betul. Dari beberapa efek yang disebabkan oleh dislipidemia ini seperti awal yang tadi saya sampaikan bahwa terjadi gangguan pembuluh darah yang disebabkan jantung koroner, kemudian bisa menjadi stroke juga. Penyebab lainnya itu terjadinya gangguan di metabolisme karbohidrat. Biasanya kalau tidak dikondisikan itu bakal menyebabkan diabetes mellitus atau hipertensi. Oke, baik. Berarti untuk komplikasi bisa banyak. Berarti memang jumlah penduduk yang terkena di dunia ini cukup banyak ya Mbak? Iya betul sekali, jumlah penduduknya banyak. Oke, berarti seperti apa saja sih orang yang dikatakan seseorang itu terkena dislipidemia? Dilihat dari pasien apa saja ya Mbak? Baik, jadi kita sebutkan penapisnya. Ya, jadi pada pasien-pasien yang memiliki beberapa gejala atau beberapa resiko ini wajib melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dislipidemia. Ada beberapa kelompok, itu kelompok usia atau kelompok penyakit. Misalnya faktor resiko pada pasien dengan obesitas. Obesitas misalnya kita pakai indeks massa tubuh IMT itu lebih dari 25. Jadi kita sudah harus screening terlebih dahulu. Kolesterol profil lipidnya obesitas IMT lebih dari 25. Ya, yang kedua pada pasien kadang-kadang obesitas tidak terlalu obes, IMT-nya tidak terlalu tinggi lebih dari 25, tetapi memiliki lingkar perut lebih dari 90 pada laki-laki dan 80 pada wanita. Nanti juga faktor resiko yang memiliki kadar IMT terlalu melewati 25 tersebut, lingkar perutnya atau sering disebut dengan obesitas sentral itu sudah tercapai. Juga kita harus screening untuk pemeriksaan profil lipid atau profil kolesterolnya. Kemudian pasien dengan perokok, pasien dengan fungsi diabetes mellitus, pasien dengan hipertensi memiliki penyakit kronis, misalnya pada pasien TBC yang sudah lama menyandang TB, kemudian pasien yang memiliki nama geriatari yang intake sulit, kemudian makanan yang biasa makan hampir makan makanan bukan makanan utama agak selingan gitu, tetapi lebih ke arah makan makanan sehari-hari yang tidak sehat, itu seperti kayak junk food gitu-gitu. Nah, kadang-kadang juga harus kita screening terkait profil lipidnya. Oke, baik. Jadi teman-teman, dari sini kita perlu dicermati ya. Silakan nanti kita hitung berat badan dan tinggi badannya di rumah. Dihitung IMT dengan cara berat badan dibagi tinggi badan dan badan kuadrat dalam bentuk meter. Betul ya Mbak? Betul. Jadi karena kita pakai IMT atau belum tentu karena tergantung tinggi badan juga, jadi ada kelihatan gemuk tapi tinggi badan yang lebih biasa, intinya bisa normal di bawah 25 sehingga kita pakai IMT karena menggunakan faktor tinggi badan dan berat badan. Oke, baik Bu Mbak. Untuk selain mengukur tinggi badan, apakah perlu mengukur untuk lingkar perut Mbak? Oke, gejala khusus sebetulnya tidak ada, Mbak. Tetapi biasanya terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, faktor-faktor resiko, misalnya pasien dengan hipertensi, biasanya disertai dengan gejala tekanan darah yang tinggi, kemudian kadang karena fase konstruksi dari pembuluh darah yang biasanya terjadi sakit kepala, pusing, kemudian kalau pasien dengan diabetes mellitus mengarah
sudah mulai terjadi komplikasi-komplikasi. Pada misalnya komplikasi mikrovaskular, berarti ada saraf yang kebas, ada mungkin kesemutan pada misalnya di tegang leher atau di tangan gitu. Nah, kemudian pembuluh darah dengan saraf juga mulai mengalami gangguan seperti itu. Tidak ada spesifik khusus yang mengarah untuk mengarah ke kolesterol. Belum tentu juga, tetapi ada beberapa faktor. Kalau sudah seperti itu, biasanya kita lakukan pemeriksaan profil lipid. Apa saja yang bisa kita cek? Kolesterol total, kita cek trigliseridanya, kemudian kita cek kadar LDL dan kadar HDL yang baik. Nah, berarti pemeriksaan profil lipidnya mulai dari kolesterol, LDL, HDL, trigliserida ya? Ya, betul sekali, Mbak. Nah, berarti pemeriksaan profil lipid mulai dari kolesterol, HDL, LDL, trigliserida. Kemudian, kalau dari pemeriksaan labnya itu dikatakan sudah mengalami dislipidemia di angka berapa ya, Bu? Baik, itu parameternya berbeda-beda ya, Mbak. Misalnya kayak kolesterol total, itu biasanya dianggap normal itu di angka 200, dan kenaikan ringan atau tidak terlalu tinggi itu di antara 200 sampai 239, dan disebut tinggi kalau lebih dari 240, itu kolesterol total. Nah, kalau misalnya pakai rendah paranormal itu kurang dari 150, kemudian sedikit tinggi itu 150 sampai 159, dan dianggap tinggi kalau di atas 200 trigliserida. Nah, sedangkan satu lagi parameter misalnya kita pakai LDL. Nah, kita minta optimal di bawah 100, tapi dengan kondisi seperti sekarang, kadang-kadang kita cari untuk di klinik yang biasa kita pakai itu, sehari juga agak sulit untuk mendapatkan optimal dari 100 itu. Sampai 126 untuk nilai LDL, kalau dianggap tinggi, kita anggap lebih dari 160. Makanya kita pada saat pasien berobat kemudian LDL-nya 100 belum lebih dari 160, biasanya dari pihak farmasi itu belum memberikan obat-obat untuk kadar kolesterol LDL. Tetapi biasanya tetap kita sarankan untuk pengaturan diet rendah lemak. Oke, baik, Mbak. Apakah penyebab khusus gitu di antara penyebab dislipidemia ini, Mbak? Oke. Yang pertama, kalau kita lihat dari peningkatan, kalau kita bicara terkait penyebab, biasanya faktor pertama dari dislipidemia itu, faktor risiko itu diperkirakan terjadinya misalnya diabetes mellitus. Kemudian biasanya diawali dengan resistensi insulin, biasanya efek dari ini menyebabkan terjadinya atau kebalikannya dari hipertensi. Misalnya hipertensi menyebabkan gangguan sirkulasi dan metabolik dari tekanan darah tersebut, dan bisa menyebabkan dislipidemia. Ditambah lagi biasanya faktor resiko dari diet kenapa mengonsumsi lemak yang berlebih. Kemudian faktor resiko obesitas, faktor resiko lingkar perut atau obesitas sentral itu juga mempengaruhi terjadinya dislipidemia. Oke, baik. Berarti untuk komplikasinya bisa banyak ya, Mbak? Iya, Mbak. Betul. Sebetulnya untuk secara epidemiologi begitu ya, Mbak? Iya, betul sekali, Mbak. Seberapa banyak sih orang yang terkena penyakit dislipidemia di dunia secara statistik, Mbak? Oke, soal itu saya ambil dari data WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, itu sekitar 37% pada laki-laki dan 40% pada wanita yang menderita dislipidemia. Sedangkan di data Indonesia itu sendiri yang kita dapat pada riset kesehatan yang ada di situ, hampir lebih dari 15% ya penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun sudah mengalaminya. Jadi dengan adanya konsep zaman sekarang ini, ada yang lebih mudah itu seperti mendapatkan makanan cepat saji, seperti kayak orang-orang mager keluar gini-gini, jadi lebih mau go food, dan itu kan makanan yang tidak sehat gitu kan. Nah, itu bisa menyebabkan dislipidemia. Terus juga mungkin kurangnya aktivitas fisik sehari-hari, itu bisa juga menyebabkan dislipidemia. Juga berkontribusi terhadap hal yang kita perhatikan. Oke, berarti memang namanya jumlah penduduk yang terkena di dunia ini cukup banyak ya, Bu? Oke, apa sih yang harus kita lakukan misalnya seseorang yang nggak mau melakukan
melakukan pengobatan dulu. Nah, atau kira-kira ada nggak pola makan atau pola hidup atau yang membantu mengurangi dislipidemia, Mbak? Oke, jadi kalau kita bicara tentang dislipidemia dalam hal terkait terapi atau pengendalian kadar kolesterol plasma biasanya tidak langsung memakai kita, begitu tidak secara langsung menggunakan terapi. Biasanya jadi menggunakan kita sebut terapi non farmakologis atau terapi tanpa menggunakan obat-obatan. Ada 3 terapi non farmakologis yang biasa kita lakukan, ada beberapa. Yang pertama jelas perubahan lifestyle, terus kemudian jadi berubah lifestyle yang bisa kita lakukan dia sering mengkonsumsi makanan tinggi lemak. Sekarang ini mungkin kita untuk dikurangi atau dihindari dulu makan makanan yang tinggi lemak. Kemudian bukan ya. Jadi merubah lifestyle yang biasanya sering kita konsumsi makanan yang tinggi lemak itu kita kurangi dan menggantikannya dengan mengkonsumsi tinggi serat. Dan sebagai kemudian aktivitas fisik sehari-hari seperti olahraga dimulai, misalnya kita melakukan pasien dengan obesitas mellitus juga berlaku pada pasien dislipidemia. Sebetulnya tidak berbeda bermakna untuk memperbaiki, sehingga kalau konsep Indonesia yang kadang banyak belum paham terkait pentingnya olahraga, kemudian dengan kesibukan dan sebagainya, kita menganjurkan lebih baik 3 kali seminggu lebih banyak diikuti dan lebih banyak diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian mungkin bisa terapi atur diet di sini, yaitu biasanya melibatkan teman ngisi supaya bisa mengatur terkait dengan beberapa kalori yang pasien ini konsumsi. Beberapa lemak yang dibutuhkan, beberapa yang harus banyak yang protein yang kita konsumsi, tidak menggunakan melibatkan gizi kadang satu berlebih, padahal juga lebih penting untuk tubuh kita untuk memperbaiki dan sebagainya. Energi memang kita tidak bekerja. Nah, sendiri penyakit dalam biasanya kita juga melibatkan teman-teman, kemudian dari analisis gizi, kemudian olahraga. Olahraga apa yang misalnya pada pasien dengan obesitas geritari, kita untuk berjalan ataupun kita sudah mulai ada kemudian faktor yang dihindari, misalnya merokok, kemudian minuman alkohol, dan kemudian penurunan berat badan dan sebagainya. Oke, baik. Kemudian yang banyak pertanyaan dari masyarakat terkait pola makan gitu ya, Mbak. Pantangan makanan tertentu gitu penderita dislipidemia biasanya untuk karena ada peningkatan kolesterol terkait dengan lemak, berarti pasien akan makan makanan yang mengandung kadar lemak. Oke, jadi kita harus antisipasi ya. Kita sudah mulai beraktivitas, kemudian kok makin tambah gemuk. Nah, asupan makan dengan kondisi sekarang ini makin sangat mudah didapatkan makanan yang harus di luar yang sangat menggoda ya, Mbak. Nah, itu berisiko untuk meningkatkan kondisi dislipidemia itu sendiri. Sehingga pada usia dini saja sudah obesitas, sudah terjadi terkait dengan diabetes mellitus, tapi memang diabetes juga ada 2, diabetes tipe 1. Jika memang dari anak sudah mengalami gangguan produksi pankreas dan sel beta pankreas, dan diabetes tipe 2 pada saat pada diabetes tipe 1 biasanya malah tidak terlalu gemuk, Mbak, karena dari awal sudah kehilangan sel beta pankreas, sehingga biasanya pastinya langsung memang memerlukan insulin untuk mengendalikan gula darah pada pasien tersebut. Tetapi ya, yang kita antisipasi dapat terjadi bahwa di anak dengan obesitas yang sangat tinggi gitu. Nah, biasanya berisiko selain terjadinya demi juga antisipasi tidak timbul pada usia lebih tua, konsultasi ke gizi, teman gizi supaya mendapatkan tubuh proporsi sesuai dengan usianya. Oke, itu biasanya untuk melakukan terapi non farmakologi tadi yang agak-agak sulit gitu, berat ya, tapi bukan niat yang biasanya motivasi harus kuat, dan solusinya bisa berarti untuk pencegahan juga sama, yaitu dengan peraturan pola makan, berolahraga. Itu sangat termaksud untuk pencegahan atau bagi orang-orang yang mungkin sehat-sehat belum terkena
kondisi dislipidemia begitu ya Mbak? Ya betul. Jadi terapi non farmakologi itu belum terkena dislipidemia. Maksudnya pencegahan, misalnya orang yang kadar kolesterol belum tinggi, misalnya, tapi sudah mengalami obesitas secara cepat. Turunan, mulai atur pola makan, mulai melakukan olahraga, dan melakukan harapan faktor resiko untuk menjadi dislipidemia. Dia akan berkurang berkurang. Jangan lupa juga tubuh kita mengikuti usia kita. Jadi semakin kita bertambah usia, berarti kemampuan tubuh untuk melakukan metabolik atau mencerna atau menetralisir lemak atau apapun yang kita makan akan berkurang, sehingga siasat atau pola-pola pencegahan tadi kita sebut itu di awal harus sudah mulai kita lakukan sejak dini. Oke, baik. Menarik sekali ya pembahasan yang tadi kita bahas. Sebelumnya kita mengakhiri sesi kebetulan hari ini ada pesan yang ingin saya sampaikan dari Mbak kepada sahabat istimewa terkait dengan dislipidemia sebagai penutup ya. Oke, terima kasih. Jadi memang dislipidemia ini adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan dan jumlahnya cukup tinggi dan merupakan faktor resiko untuk terjadinya penyakit kardiovaskuler atau stroke, sehingga betul harus kita hindari. Oke, baik Mbak. Menarik sekali ya ada pembahasannya. Baik, mungkin dari Mbak sebelumnya kita mengakhiri sesi kebetulan dari hari ini ada pesan yang ingin disampaikan kepada Mbak dengan sahabat-sahabat istimewa terkait dengan dislipidemia sebagai penutup ya Mbak. Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang dislipidemia ini adalah salah satu yang harus kita perhatikan dan jumlahnya cukup tinggi dan merupakan faktor risiko untuk terjadinya penyakit kardiovaskuler dan stroke, sehingga betul harus kita hindari. Bagaimana cara menghindarinya itu? Yang pertama itu pola hidup sehat, kemudian dengan mengatur pola makan, berolahraga sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan usia, kemudian menghindari faktor-faktor resiko, misalnya pada obesitas, merokok, alkohol dan sebagainya, supaya kita kadar yang kita dapat dikendalikan dan tidak terjadi pada tubuh, sehingga faktor resiko tersebut gangguan koronaris atau terjadinya penyakit jantung koroner, stroke yang kita miliki, ya obesitas, hipertensi yang sering kita temui di sekitar kita bisa hindari mungkin gitu Mbak. Baik, terima kasih Mbak Elvi. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Baik, dari pembahasan yang kita kali ini mungkin ini bisa menjadi insight bagi para sahabat sekalian untuk memulai hidup sehat. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari pengatur pola makan yang kita miliki dan rajin-rajin berolahraga. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik dan pencegahannya. Terima kasih. Baik, sekian dari hasil podcast kami. Terlebih terkurangnya kami mohon maaf. Selamat pagi.